Saya nyontoh apa yang dilakukan Sintayong seperti itu. Maka saya pikir saya agak kendor dikit nih supaya anak-anak juga bisa rileks. Oh, ternyata nggak bisa. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, Erick Thohir akui khilaf hasil buruk di SEA Games 2025 buat Erick Thohir akui kesalahannya di masa lalu. Yes, Alhamdulillah. Tepat pagi ini, Erick Thohir akui khilaf hasil buruk di SEA Games 2025 buat Erick Thohir akui kesalahannya di masa lalu. Sintayong disebut-sebut bertemu Erick Thohir di Jakarta, siap ulangi kesuksesan timnas Indonesia di kancah internasional. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kegagalan timnas Indonesia U22 mengamankan poin saat menghadapi Filipina di SEA Games 2025 membuat posisi Garuda Muda berada di ujung tanduk. Manajer tim Sumarji buka suara dan menyebut bahwa pola pendekatan yang ia gunakan ternyata tidak efektif. Ia pun membawa-bawa nama Sintayong sebagai inspirasi perubahan. Berikut ini 3 faktanya. 1. Mentalitas anjlok. Sumarji akui salah pendekatan. Kekalahan 0-1 dari Filipina menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia U22. Sumarji menuturkan bahwa dirinya tidak memberikan dorongan mental yang cukup tegas jelang pertandingan tersebut. Keputusan itu berbalik menjadi bumerang karena para pemain yang berusia 22-23 tahun ternyata membutuhkan tekanan untuk bisa tampil dengan performa terbaik. Sumarji mengatakan bahwa pendekatan santai yang ia pakai itu ternyata tidak cocok. Ia menegaskan bahwa pada duel penentuan melawan Myanmar, pendekatannya akan berubah total, meniru model yang pernah diterapkan Sintayong. Ia berkata bahwa anak seusia ini, 22-23 itu memang butuh tekanan. Tidak bisa kita dengan gaya ini begini, tidak bisa. Saya akan mencontoh apa yang dilakukan Sintayong seperti itu, ujar Sumarji di Thailand. Ia kemudian menambahkan, maka dari itu, kemarin saya pikir saya agak kendor dikit, supaya anak-anak juga bisa rileks. Ternyata tidak bisa. 2. Laga hidup mati vs Myanmar jauh lebih krusial dari sebelumnya. Kegagalan meraih poin penuh membuat situasi di grup C semakin panas. Pertandingan terakhir menghadapi Myanmar U22 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand pada Jumat 12 Desember 2025 menjadi penentu nasib Indonesia. Tidak ada pilihan lain, menang atau pulang lebih cepat. Tekanan besar itu disadari sepenuhnya oleh Sumarji. Baginya, kesalahan pendekatan di laga sebelumnya tak boleh terulang. Indonesia membutuhkan kemenangan dan setiap detail persiapan kini menjadi sangat penting. Situasi ini membuat seluruh tim harus benar-benar fokus karena peluang lolos masih terbuka selama mereka tidak melakukan kesalahan lagi. 3. Persiapan lebih tekat. Sumarji memantau skuad secara lebih detail. Menyadari betapa krusialnya laga kontra Myanmar, Sumarji menegaskan bahwa ia akan memantau tim dengan lebih ketat dari sebelumnya. Kadek Arel dan kawan-kawan kini menjalani persiapan lebih terstruktur dengan tekanan mental yang sengaja diberikan untuk menjaga fokus serta determinasi pemain. Ia mengakui secara terbuka bahwa kekalahan dari Filipina merupakan bagian dari kesalahannya sendiri. Memang betul, tekanan itu penting sekali, dan itu saya merasa bahwa itu bagian dari kesalahan saya juga, ucap Sumarji. Pernyataan itu sekaligus menjadi titik balik bagi manajer Garuda Muda dalam menata ulang strategi mental jelang pertandingan hidup mati yang menanti. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin timnas Indonesia U23 mampu meraih medali emas SEA Games tahun ini? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas U23, bravo Indra Safri, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Tenggara. Medali emas SEA Games 2025 harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang menimpa timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 sebenarnya menggambarkan satu persoalan klasik yang sering terjadi di skuad muda, soal tekanan, konsistensi, dan kesiapan mental. Kekalahan dari Filipina bukan sekedar hasil buruk di atas kertas, melainkan pertanda bahwa pendekatan manajemen dan psikologis kepada pemain muda memang harus tepat sasaran. Mereka butuh tekanan, tetapi bukan tekanan yang membebani. Butuh dorongan, tetapi bukan kelonggaran yang membuat fokus turun. Lebih lanjut, ketika Sumarji mengakui bahwa ia sempat mengendorkan tekanan demi membuat pemain lebih rileks, itu justru menunjukkan bahwa ia mencoba mengambil pendekatan manusiawi. Hanya saja di level kompetisi seperti SEA Games, keputusan itu ternyata tidak sejalan dengan kebutuhan pemain. Usia 22-23 tahun memang berada di fase unik. Secara teknis mereka matang, tetapi secara mental mereka sering masih membutuhkan figur kuat seperti yang diberikan Shin Tae-yong di tim senior. Kini, laga melawan Myanmar menjadi ujian besar bukan hanya untuk para pemain, tetapi juga untuk manajerial tim. Mereka harus bisa menggabungkan disiplin keras, detail taktik, dan kepercayaan diri yang dibangun lewat tekanan positif. Jika pola baru yang meniru pendekatan Shin Tae-yong ini berjalan, timnas U22 masih punya peluang untuk bangkit. Sebaliknya, jika tekanan berlebihan atau persiapan tidak tepat, hasil laga bisa kembali menjadi bumerang. Pada akhirnya, situasi ini ikut memperlihatkan bahwa pembinaan mental pemain muda Indonesia masih harus dibangun lebih konsisten, bukan hanya menjelang pertandingan penting, tetapi sejak pemusatan latihan hingga kompetisi berlangsung. SEA Games kali ini menjadi pengingat bahwa kualitas teknis saja tidak cukup. Mental adalah fondasi dan cara mengelolanya bisa menentukan apakah tim melaju atau tersingkir. Tetap tenang, karena setiap tim hebat selalu dibentuk dari masa-masa sulit seperti ini. Kekalahan bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah karakter ditempa, mental diuji, dan keberanian dibuktikan. Timnas Indonesia U22 punya satu pertandingan penting di depan mata, dan kesempatan untuk bangkit selalu ada selama mereka percaya pada diri sendiri. Ingat bahwa satu hasil buruk tidak pernah menentukan masa depan. Tekanan itu nyata, tetapi tekanan pula yang melahirkan pemain besar. Ketika stadion bergemuruh dan kritik datang dari segala arah, justru disitulah para pemain bisa menunjukkan bahwa mereka tidak menyerah begitu saja. Yang terpenting sekarang adalah bangkit, menatap laga selanjutnya dengan kepala tegak, fokus, disiplin, dan saling percaya akan membuat perjalanan mereka berbeda. Dan seperti kata banyak pelatih besar, pertandingan belum selesai sampai peluit terakhir berbunyi. Selama masih ada waktu, masih ada harapan. Selama masih berjuang, peluang selalu hidup. Garuda Muda hanya perlu satu hal, berani menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dari kemarin. Terus terbang lebih tinggi. Live di TV nasional malam hari. Ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U22 vs Myanmar U22 di SEA Games 2025. Timnas Indonesia wajib menang besar. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia U22 berada dalam situasi genting jelang laga pamungkas Grup C SEA Games 2025. Kekalahan 0-1 dari Filipina membuat peluang Garuda Muda menipis, dan kini mereka harus mengejar tiket semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Berikut ini 3 faktanya. 1. Fakta peluang menipis Garuda Muda. Timnas Indonesia U22 datang ke laga kontra Myanmar dengan beban berat setelah tumbang 0-1 dari Filipina di pertandingan pertama. Kekalahan itu bukan hanya soal 3 poin yang hilang, tapi juga mengacaukan skenario perjalanan mereka menuju semifinal. Status juara grup sudah diamankan Filipina sehingga Indonesia hanya bisa berharap lewat jalur runner-up terbaik. Situasinya makin rumit karena bergantung pada hasil duel Vietnam vs Malaysia yang dimainkan sehari sebelumnya. Jika laga itu berakhir imbang, otomatis Vietnam meraih 4 poin dan langsung menjadi runner-up terbaik, menutup peluang Indonesia. Karena itu, harapan Timnas Indonesia U22 bukan hanya pada performa sendiri, tapi juga nasib yang digariskan dari pertandingan grup lain. 2. Syarat menang besar yang tak bisa ditawar. Jika Vietnam menang atas Malaysia, syarat Indonesia berubah dari mustahil menjadi sulit. Garuda Muda tak hanya dituntut menang, tetapi menang besar. Selisih gol menjadi penentu krusial. Misalnya, bila Vietnam menang 2-0 atas Malaysia, maka Indonesia wajib menghajar Myanmar dengan selisih 3 gol. Jika Vietnam hanya menang 1-0, maka Indonesia harus menang lebih besar lagi, selisih 4 gol. Tuntutan itu menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk bermain aman. Garuda Muda harus tampil agresif, menghujani Myanmar dengan serangan sejak menit pertama, sekaligus memastikan lini belakang tetap solid agar tak kecolongan.
Di atas kertas usaha ini berat, namun sejarah SEA Games menunjukkan bahwa tekanan justru sering melahirkan kejutan dari timnas Indonesia. 3. Fokus Indra Syafri yang tak terpengaruh laga lain. Ketika situasi semakin panas dan hitung-hitungan peluang mulai ramai dibahas publik, pelatih Indra Syafri memilih mengambil sikap yang lebih menenangkan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik memikirkan hasil Vietnam vs Malaysia dan hanya fokus menyiapkan skuadnya menghadapi Myanmar. Dalam keterangannya, ia menuturkan bahwa kemenangan adalah hal terpenting dan tidak ada yang bisa dilakukan terkait pertandingan lain. Ia berkata, "Saya lebih fokus bagaimana caranya menang melawan Myanmar, karena memang kemenangan itu penting, jadi hasil tim lain kita tidak bisa mengatur. Yang penting bagaimana kita bisa mempersiapkan tim agar bisa menang lawan Myanmar." Sikap tegas ini menunjukkan bahwa mental timnas Indonesia U22 diarahkan untuk kendalikan apa yang bisa dikendalikan, yakni performa sendiri. Namun tetap saja, lolos atau tidaknya Garuda Muda akan sangat ditentukan oleh pertandingan lain. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 ini terasa seperti berada di persimpangan yang penuh tekanan. Kekalahan di laga pertama membuat segalanya berubah menjadi permainan hitung-hitungan yang tidak menyenangkan, di mana performa terbaik saja belum tentu cukup tanpa bantuan dari hasil pertandingan negara lain. Beban mental para pemain pasti besar, karena mereka harus memaksakan kemenangan besar atas Myanmar, sambil tetap berharap skenario grup lain berjalan sesuai keinginan. Namun di tengah tekanan itu, sikap tenang Indra Syafri justru menjadi titik terang. Fokus yang ia tekankan bukan pada pertandingan lain, tapi pada kesiapan tim sendiri. Pendekatan ini penting untuk menjaga mental pemain tetap stabil. Meski peluang lolos tampak sulit, sepak bola selalu punya ruang untuk kejutan, terutama ketika sebuah tim bermain tanpa menyerah, dan percaya bahwa semua masih mungkin terjadi. Meski jalan yang harus dilalui timnas Indonesia U22 tampak terjal, justru di momen seperti inilah karakter sejati sebuah tim diuji. Tekanan besar bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menempa. Setiap menit di lapangan adalah kesempatan membuktikan bahwa mereka pantas diperhitungkan, bukan hanya karena hasil, tapi karena keberanian untuk terus berjuang ketika peluang terlihat kecil. Ingat bahwa sejarah sering ditulis oleh mereka yang tidak menyerah saat kondisi paling sulit. Selama masih ada waktu dan bola masih bergulir, peluang itu belum benar-benar hilang. Percaya pada kemampuan sendiri, bermain dengan hati, dan tunjukkan bahwa Garuda Muda tidak pernah mundur dari tantangan sebesar apapun. Sebab keajaiban selalu berpihak pada mereka yang berusaha sampai detik terakhir. Kisah miris pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri belum pernah menang sepanjang 2025. Indra Syafri terpojok. Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Indonesia U22 itu kembali jadi sorotan setelah kekalahan dari Filipina di laga perdana SEA Games 2025, menambah rentetan hasil tanpa kemenangan sepanjang tahun. Situasi ini memunculkan satu kalimat yang bergaung di benak publik sepak bola nasional. Berikut ini 3 faktanya. 1. Indra Syafri kehilangan sentuhan emasnya. Rentetan hasil buruk sepanjang 2025 membuat publik mempertanyakan apakah sentuhan magis Indra Syafri telah memudar. Tahun ini dimulai dengan perjalanan pahit di Piala Asia U20, di mana harapan besar publik tak berbanding lurus dengan performa di lapangan. Padahal sebelum turnamen, skuad Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di sejumlah negara, termasuk Italia yang dikenal memiliki kultur sepak bola kuat. Namun kenyataannya sangat jauh dari ekspektasi. Timnas Indonesia U20 dibantai Iran 0-3, lalu kembali tumbang 1-3 dari Uzbekistan sebelum mengakhiri fase grup dengan imbang 0-0 melawan Yaman. Hasil tersebut membuat Indonesia hanya menempati posisi ketiga grup C dan gagal melaju ke perempat final. Tak lama kemudian, PSSI memutuskan untuk memecah Indra Syafri dari kursi pelatih U20. Kegagalan itu kini terasa seperti bayangan panjang yang tak kunjung hilang, terlebih ketika hasil buruk kembali muncul di level U22. 2. PSSI mengangkat kembali Indra Syafri untuk misi besar. Meski sempat dilepas, pada September 2025, PSSI kembali memanggil Indra Syafri untuk memimpin timnas Indonesia U22 di SEA Games. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, karena ia pernah membawa Indonesia meraih emas SEA Games 2023, sehingga dianggap sebagai figur yang tahu cara menghadapi persaingan di ajang tersebut. Namun persiapan menuju SEA Games 2025 ternyata tak berjalan mulus. Timnas Indonesia U22 tak pernah menang dalam 4 laga uji coba. Pada Oktober 2025, Indonesia kalah 1-2 dan hanya mampu imbang 1-1 melawan India. Berlanjut ke November, skuad Garuda Muda dibungkam 0-3 sebelum bermain 2-2 kontra Mali U22. Rangkaian hasil itu makin menambah tekanan, terutama ketika laga perdana SEA Games melawan Filipina berakhir dengan kekalahan 0-1. Dari total 8 pertandingan yang dipimpin tahun ini, catatannya 5 kalah dan 3 imbang. Situasi ini membuat peluang lolos semifinal semakin berat dan memantik kembali diskusi soal efektivitas kepemimpinannya. 3. Kritik pedas dari Greg Nwokolo memanaskan situasi. Salah satu momen yang memperkeruh suasana datang dari komentar mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo. Ia melontarkan kritik keras yang langsung mengarah ke performa tim dan cara kerja Indra Syafri. Dalam unggahan Instagramnya, Greg menuliskan bahwa pertandingan berlangsung 90 menit dan alasan sang pelatih tidak bisa diterima. Ia menyebut permainan Indonesia seperti tim yang tidak pernah latihan.
Greg juga menyoroti bagaimana negara-negara lain bekerja serius untuk memajukan sepak bola mereka, sementara di Indonesia hanya ada drama yang tak berkesudahan. Menurutnya, semua pihak tampak kembali ke zona nyaman. Kritik ini menjadi sorotan publik, memantik diskusi tentang standar persiapan tim dan kultur kerja di lingkungan sepak bola nasional. Kritik dari sosok yang pernah merasakan kerasnya kompetisi profesional itu semakin mempercepat badai opini publik yang sudah mengarah negatif kepada sang pelatih. Lebih lanjut, situasi yang menimpa timnas Indonesia U22 saat ini menggambarkan sebuah fase yang tidak sehat dalam manajemen, persiapan, dan arah permainan. Kekalahan beruntun dan hilangnya identitas permainan menunjukkan bahwa masalah tidak hanya berada di tangan pelatih, tetapi juga pada struktur pendukung yang semestinya memberikan stabilitas untuk tim muda. Ketika sebuah tim terlihat seperti tidak pernah latihan, seperti yang diungkapkan Greg Nwokolo, itu menjadi sinyal bahwa ada kekosongan dalam perencanaan, koordinasi, dan eksekusi program pelatihan. Kembalinya Indra Syafri setelah kegagalan di Piala Asia U20 juga memperlihatkan bagaimana keputusan strategis sering diambil bukan berdasarkan kebutuhan teknis, tetapi lebih kepada nostalgia masa lalu yang sudah tidak relevan. Ekspektasi besar dari prestasi 2023 tidak bisa terus menjadi sandaran, apalagi ketika realitas selama 2025 menunjukkan performa yang jauh dari kata kompetitif. Di tengah tekanan publik, kritik terbuka dari mantan pemain justru menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan sekedar ajang memberi kesempatan, tetapi kompetisi yang menuntut profesionalitas. Tidak ada ruang untuk alasan, tidak ada tempat untuk zona nyaman. Semua pihak harus mau mengakui bahwa tim sedang tidak baik-baik saja dan perlu evaluasi menyeluruh, bukan sekedar mengganti pelatih, tetapi memperbaiki cara kerja, pola pembinaan pemain muda, hingga kultur persiapan yang selama ini belum maksimal. Meski situasi sekarang terlihat berat, perjalanan timnas Indonesia U22 belum berakhir. Setiap masa sulit selalu menyimpan ruang untuk bangkit, selama ada keberanian untuk berubah dan keyakinan untuk melangkah lebih jauh. Kekalahan hari ini bukan penutup jalan, tetapi penanda bahwa ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama dengan lebih serius, lebih fokus, dan lebih jujur. Para pemain muda yang mengenakan lambang Garuda punya masa depan panjang. Mereka sedang ditempa oleh tekanan, kritik, dan kekecewaan. Tetapi justru dari titik-titik sulit inilah karakter juara biasanya lahir. Tidak ada tim besar yang tumbuh dari kemenangan semata. Semua pernah jatuh sebelum berdiri lebih kuat. Untuk pelatih, ofisial, dan seluruh pendukung, ini saatnya menyalakan kembali semangat. Tekad untuk memperbaiki diri selalu lebih berharga daripada rasa takut gagal. Selama masih ada kemauan untuk bekerja lebih keras dan belajar dari kesalahan, kesempatan itu tetap terbuka. Ingat, badai tidak selamanya bertahan. Ada waktunya langit kembali cerah bagi mereka yang tidak berhenti berusaha. Terus maju, terus percaya, dan terus berjuang. Garuda selalu punya alasan untuk terbang lebih tinggi. Sumarji bicara tentang Ivar Jenner yang banting botol usai timnas U22 Indonesia kalah dari Filipina. Kekalahan mengejutkan. Sebelumnya diberitakan, timnas U22 Indonesia harus menelan pil pahit usai kalah 0-1 dari Filipina pada laga perdana SEA Games 2025. Kekalahan yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah SEA Games itu membuat ruang ganti Garuda Muda penuh kekecewaan. Dari situ muncul 3 fakta utamanya. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Ledakan emosi Ivar Jenner sebagai kapten. Kekalahan dari Filipina bukan hanya memukul mental tim, tetapi juga memantik reaksi emosional dari sang kapten Ivar Jenner. Kamera menyorot dirinya membanting botol ketika berjalan menuju ruang ganti, sebuah momen yang langsung viral di kalangan supporter. Namun di balik gestur keras itu, ada tekanan besar yang ia pikul sebagai pemimpin tim. Sumarji menjelaskan bahwa Ivar bukan sekedar marah, tetapi memikul rasa bersalah. Ia mengatakan kepada media di Thailand bahwa Ivar Jenner itu kapten, otomatis dia punya beban dan tanggung jawab besar, apalagi ini kalah. Pemain 21 tahun itu diyakini merasakan tekanan berlipat karena kekalahan tersebut tidak pernah ada dalam prediksi tim maupun sejarah sebelumnya. Fakta 2. Ruang ganti membeku. Semua pemain frustasi. Reaksi Ivar Jenner bukan satu-satunya yang terjadi malam itu. Sumarji menegaskan bahwa seluruh pemain berada dalam kondisi terkejut dan kecewa berat. Bahkan Dion Marks tertangkap kamera duduk lesu di pinggir lapangan setelah peluit panjang berbunyi. Begitu pintu ruang ganti tertutup, suasananya dikatakan oleh Sumarji sebagai benar-benar tak bagus. Ia membeberkan bahwa para pemain merasa aneh dan sulit menerima kekalahan dari tim yang tidak diunggulkan. Sumarji mengatakan bahwa secara keseluruhan, semuanya merasa terkejut dengan hasil yang di luar prediksi kita. Untuk pertama kalinya sejak SEA Games dimulai puluhan tahun lalu, Indonesia kalah dari Filipina. Tekanan sejarah itulah yang membuat rasa frustasi pemain berlipat-lipat. Fakta 3. Peluang lolos tetap ada, tetapi bergantung tim lain. Meski amarah dan kekecewaan sempat memenuhi ruang ganti, para pemain perlahan dikumpulkan kembali untuk fokus menghadapi laga terakhir melawan Myanmar. Tim masih memiliki peluang lolos ke semifinal, tetapi situasinya tidak sepenuhnya di tangan mereka. Indonesia harus menang. Namun hasil pertandingan Vietnam versus Malaysia di grup B juga akan menentukan nasib Garuda Muda.
Jika Vietnam dan Malaysia bermain imbang, keduanya akan mengemas 4 poin dan Indonesia otomatis tersingkir karena maksimal hanya akan memiliki 3 poin meski menang atas Myanmar. Karena itu, Sumarji menegaskan agar para pemain tidak memikirkan hal di luar kendali. Ia menegaskan skuad Garuda Muda harus fokus pada apa yang bisa mereka lakukan, menang. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa tipisnya garis antara tekanan, ekspektasi, dan kenyataan di dunia sepak bola, terutama ketika berbicara tentang tim nasional. Kekalahan dari Filipina, yang secara historis belum pernah mengalahkan Indonesia di SEA Games, bukan hanya soal hasil di papan skor, tetapi juga pukulan pada harga diri dan psikologis pemain muda yang sedang meniti karir. Reaksi emosional Ivar Jenner dan pemain lainnya bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan, melainkan cerminan dari tanggung jawab yang mereka rasakan. Mereka datang dengan keyakinan untuk menang, lalu kenyataan berkata sebaliknya. Di sisi lain, momen seperti ini bisa menjadi titik balik penting. Tekanan yang besar bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membentuk mental lebih kuat jika ditangani dengan tepat. Penurunan performa bukan akhir segalanya. Selama ada ruang untuk memperbaiki diri, evaluasi jujur serta komunikasi yang sehat antara pemain dan tim pelatih, perjalanan masih bisa berlanjut ke arah yang baik. Hasrat untuk bangkit seringkali lahir dari rasa sakit yang sama. Yang terpenting adalah bagaimana tim ini belajar dari kekalahan yang pahit dan menjadikannya bahan bakar untuk laga berikutnya. Setiap kekalahan selalu terasa menyakitkan, apalagi ketika datang di saat yang tak terduga. Tetapi justru di titik seperti inilah karakter sejati sebuah tim diuji. Garuda Muda sudah menunjukkan bahwa mereka punya rasa tanggung jawab, emosi, dan kepedulian yang besar terhadap lambang di dada. Itu adalah modal paling penting untuk bangkit. Kekecewaan hari ini bukan akhir perjalanan, melainkan langkah awal untuk menjadi lebih kuat. Mental juara tidak dibentuk dari kemenangan semata, tetapi dari kemampuan berdiri kembali ketika jatuh. Selama para pemain tetap percaya pada proses, saling menguatkan dan mengerahkan seluruh kemampuan di laga berikutnya, peluang selalu ada. Bahkan ketika situasi tampak berat, masih mungkin bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Semua pengalaman pahit ini suatu hari akan menjadi cerita yang membuat mereka bangga besar. Bahwa mereka pernah jatuh tapi tidak pernah menyerah. Teruslah melangkah Garuda Muda. Langit tidak akan selamanya mendung. Blak-blakan, pelatih Filipina bongkar kunci tumbangkan Timnas Indonesia U22. Myanmar siap meniru di laga penentu semifinal. Timnas Indonesia U22 tersandung di laga perdana Grup C SEA Games 2025 setelah takluk 0-1 dari Filipina. Kekalahan ini langsung memantik sorotan, terutama setelah pelatih Filipina Gareth McPherson secara terbuka membeberkan kunci kemenangan timnya. Dan berikut ini 3 faktanya. 1. Mentalitas jadi senjata utama Filipina. Pernyataan Gareth McPherson sontak mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Bukan strategi rumit, bukan skema menyerang yang agresif, melainkan kesiapan mental para pemainnya yang disebut menjadi kunci membungkam Indonesia. Dalam unggahan yang viral di media sosial Timnas Filipina, McPherson menegaskan bahwa fondasi kemenangan mereka terletak pada sikap dan ketenangan di tengah tekanan pertandingan. Ketika Anda bisa bertahan di laga seperti itu dengan sikap yang baik, Anda selalu memiliki kesempatan memenangkan pertandingan, ujar pelatih asal Australia itu. Ucapan tersebut menjadi tamparan bagi Indonesia karena menunjukkan bahwa mentalitas yang stabil mampu mengimbangi bahkan meruntuhkan permainan yang secara kualitas mungkin lebih unggul. Tak heran, setelah kemenangan itu Filipina terlihat semakin percaya diri menatap semifinal. 2. Myanmar berpotensi tiru blueprint Filipina. Pernyataan McPherson bukan hanya refleksi kemenangan timnya, tetapi juga peringatan dini bagi Indonesia. Myanmar, lawan terakhir Garuda Muda di fase grup, disebut bisa meniru pendekatan serupa. Mereka pernah merasakan bagaimana sulitnya menghadapi kedisiplinan Filipina hingga akhirnya kalah 0-2. Dan kini mereka punya kesempatan membalikkan keadaan dengan meniru gaya tersebut saat melawan Indonesia. Dengan Indonesia yang wajib menang sekaligus membutuhkan selisih gol besar, Myanmar bisa mengambil keuntungan dari tekanan psikologis lawan. Jika mereka mampu menjaga kedisiplinan, fokus dan kesabaran dalam bertahan seperti Filipina, mereka bisa mengacaukan ritme permainan Garuda Muda. Apalagi pertandingan ini adalah laga hidup mati bagi Indonesia, situasi yang kerap membuat tim mudah kehilangan ketenangan. 3. Garuda Muda wajib menang besar, Indra Syafri fokus total. Kekalahan dari Filipina membuat Indonesia terpuruk di klasemen Grup C dengan 0 poin, hanya unggul selisih gol dari Myanmar. Untuk menjaga asa lolos ke semifinal, Indonesia tak hanya dituntut menang, tetapi juga menang meyakinkan. Namun situasi semakin rumit karena laga lain antara Vietnam dan Malaysia harus menghasilkan pemenang. Jika imbang, Indonesia dipastikan angkat koper lebih cepat. Indra Syafri menyadari betul tekanan besar yang mencengkram timnya. Namun ia memilih fokus sepenuhnya pada laga krusial kontra Myanmar. Saya mungkin lebih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan lawan Myanmar, karena memang kemenangan itu penting. Kita tidak bisa mengatur itu. Pasti. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan tampil lebih menyerang karena kemenangan mutlak diperlukan.
Hal baik yang mungkin harus kita lanjutkan adalah bagaimana para pemain kita ke depan, karena kita butuh kemenangan. Pertanyaannya kini, apakah strategi ofensif Indonesia mampu menembus potensi disiplin Myanmar yang mungkin meniru Filipina, atau justru menjadi jebakan karena membuka ruang serangan balik? Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U22 saat ini sebenarnya bukan sekadar persoalan teknis permainan, tetapi juga ujian terbesar soal ketenangan dan ketegasan dalam mengambil keputusan di lapangan. Kekalahan dari Filipina memperlihatkan bahwa tekanan justru lebih banyak datang dari dalam diri tim sendiri, bukan hanya dari lawan. Mentalitas yang disebut sebagai kunci kemenangan Filipina menunjukkan bahwa kualitas permainan tidak selalu cukup ketika pemain kehilangan fokus di momen penting. Di sisi lain, ancaman Myanmar yang berpotensi meniru gaya bermain Filipina semakin menambah kompleksitas. Lawan tak harus tampil spektakuler untuk membuat Indonesia kesulitan. Cukup dengan disiplin, sabar, dan memanfaatkan tekanan yang sedang membebani Garuda Muda. Ini menjadi alarm bahwa Indonesia harus bermain jauh lebih jernih dan tidak terpancing tempo permainan lawan. Namun peluang tetap ada sepanjang tim mampu memadukan agresivitas menyerang dengan kecerdasan dan ketelitian dalam menjaga keseimbangan. Laga melawan Myanmar adalah panggung untuk membuktikan bahwa kekalahan dari Filipina bukan akhir segalanya, melainkan titik balik untuk bangkit dengan lebih tenang, lebih tajam, dan lebih matang secara mental.